Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah adada khalqihi wa midada kalimatihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebelum saya memulai kajian hari ini mengenai orientalisme dan Islam, tiga pertanyaan saja yang saya jawab dari pertanyaan yang lepas. Pertanyaan pertama adalah dari Abu Fatoni yang menanyakan mengenai di satu sisi Quran mensetarakan laki-laki dan perempuan, tapi di sisi lain Al-Quran mengangkat laki-laki di atas perempuan. Yang bagaimana pendapat Prof? Ya, di dalam masyarakat manapun sebenarnya yang namanya struktur itu tetap ada. Jadi kalau masyarakat tidak ada pemimpin, tidak ada anggota, itu tidak ada organisasi, tidak ada keteraturan. Jadi Islam sudah mengatur ini dari sejak di dalam keluarga sampai ke dalam urusan politik. Nah, ini yang sebenarnya dibenci oleh orang-orang kiri, orang-orang komunis, orang sosialis, bahwa kelas ya di dalam masyarakat itu tidak dia kehendaki, dan kelas yang paling utama adalah kelas di dalam keluarga. Nah, Al-Quran itu sudah meletakkan struktur itu dari Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa, ya, kemudian ada ulul amri, kemudian ada dalam satu perjalanan 3 orang dia harus memilih salah satu pemimpin, di dalam sholat ada pemimpin, ya. Jadi kalau dihilangkan struktur ini, masyarakat akan menjadi rusak. Jadi inilah sebenarnya logikanya Al-Quran itu. Kenapa mengutamakan laki-laki dari perempuan? Nah, ini yang diprotes oleh orang feminis. Jadi, kita tidak perlu perhatikan kenapa feminis itu hanya memprotes laki-laki, gitu ya. Tidak memprotes apabila ada perempuan yang sangat zalim terhadap rakyat dalam sejarah umat manusia juga ada, gitu ya. Kedua, mengenai feminisme Islam, Saudari Sarah Mantovani bertanya bagaimana saran menghadapi feminisme dalam Islam. Ya, karena feminisme dalam Islam menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan juga memahami hadis, maka cara mengkonternya adalah kita meletakkan kembali bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Jangan terpengaruh dengan isu-isu atau tuntunan masyarakat yang menuntut kesetaraan itu, padahal itu adalah problem yang dihadapi oleh masyarakat Barat. Tuanku Muhammad, bagi seorang Muslim, manakah yang lebih berbahaya, dirusak cara ibadahnya atau dirusak cara berpikirnya? Ya, dua-duanya berbahaya, ya, tapi lebih berbahaya lagi adalah apabila cara berpikir orang itu salah. Ya. Kalau cara beribadah orang itu salah, dia masih dalam tingkatan yang berdosa. Ya, tapi kalau sudah berpikirnya dan akidahnya salah, di dalam keadaan sesat. Ini yang lebih berbahaya. Kemudian bagaimana kita menyadarkan kaum muslimin yang senang berdebat antar sekolah akidah Ahlus Sunnah untuk bisa naik kelas menjawab syubhat kontemporer. Ya, ini memang ada orang yang tingkatannya adalah tingkatan syariah, ada orang yang masih berkutat dalam masalah-masalah akidah yang sebenarnya bukan akidah juga, tapi melupakan sesuatu yang lebih penting atau di atas akidah, yaitu adalah bagaimana kita berbuat ihsan, ya. Berbuah ihsan secara pemikiran. Ya. Jadi akidah kita kuat, ya. Kemudian akidah disertai dengan amal, amal disertai dengan akhlak, akhlak disertai dengan pemikiran. Jadi kita harus naik di situ. Jadi jangan bertanya bagaimana menaikkan, itu adalah kualitas umat Islam secara individu, ya. Ada yang memang mampu menjadi ulama, ada yang tidak mampu, itu adalah satu hal yang biasa. Tapi pendidikan adalah jawabannya. Jadi kalau mau menaikkan kualitas umat Islam menjadi orang yang sadar dengan pemikiran, kita harus menaikkan kualitas umat secara menyeluruh. Baik, 10 menit sudah habis kita. Ini panjang sekali, nanti saya mungkin hanya sedikit dari apa yang
saya tulis dalam slide ini, tapi nanti kita share ya bersama. Saya akan cepat saja ini. Jadi orientalisme itu sebenarnya adalah satu gagasan, satu ide ya. Artinya Orient itu timur, ya. Kebalikan dari timur adalah barat. Ya. Makanya orientalisme direspon dengan oksidentalisme, kajian mengenai barat, tapi sayangnya ini kajian mengenai barat yang menjadi kritik dari orang-orang kiri terhadap barat kapitalis. Ya. Kata Oksiden ini saya gunakan di Unida dengan apa namanya perspektif Islam. Jadi kita di sini ada Center for Islamic and Occidental Studies, mengkaji Barat dalam perspektif Islam. Ya. Jadi pertama-tama orientalisme itu adalah satu idiom untuk merujuk bahasa Timur pertama kali. Jadi bagaimana orang Timur berbicara. Makanya di SOAS itu ada program studi bahasa itu ya, sampai 25 bahasa dunia dipelajari di SOAS, University of London. Kemudian menjadi gerakan pemikiran yang bermula secara resmi abad ke-16. Jadi dia kajian-kajian akhirnya menjadi satu gerakan. Ya. Kemudian baru dipakai abad ke-18 untuk menjadi kerja-kerja orientalis ya. Ya, ilmuwan yang menguasai bahasa, literatur timur, ya, seni, dan lain sebagainya. Kemudian orientalisme kemudian menjadi masalah ketimuran atau scholarship or learning on oriental subject. Kajian mengenai timur itu menjadi sebuah nama yang disebut dengan orientalisme. Mengapa mereka belajar timur? Ya, ini menarik ya. Khususnya Islam ya. Kalau orientalisme secara umum sebenarnya tidak hanya belajar Islam. Dia belajar bahasa-bahasa timur, bahasa-bahasa Afrika. Ya, Afrika dianggap timur juga. Ya. Tapi dalam konteks Islam, saya ingin fokus di sini untuk mengkaji konsep teologi Islam yang telah berhasil menjinakkan konsep metafisika Yunani. Nah, ini penting. Jadi orang yang namanya Thomas Aquinas itu sebenarnya mengambil beberapa pemikiran dari Ibnu Rushd ya dalam masalah teologi, bagaimana menggambarkan Tuhan secara rasional. Jadi ternyata mereka kalah dengan para filosof Muslim dan dari situ mereka sebenarnya terpengaruh dengan cara berpikir para falasifah sehingga pada masa itu pemikiran Ibnu Sina diikuti salah satu kelompok gereja di Eropa menjadi gereja Avicianism gitu ya, sama dengan gereja Averroism. Itu anunya. Kemudian untuk memahami kritik terhadap Kristen, kritik Islam terhadap kita. Jadi mereka ingin tahu bagaimana Islam mengkritik Kristen dan bagaimana menjawabnya. Karena berbahaya sekali bagi mereka kalau Kristen ini dikritik oleh Islam dan mereka menjadi tidak percaya kepada Kristen. Dan itulah yang terjadi sekarang ini yang mereka takutkan itu ya. Untuk bekal orientasi misionaris agar mereka dapat menentukan strategi dan misi menghadapi umat Islam. Ini dari sisi keagamaan. Jadi orientalis sama misionaris itu sebenarnya bekerja sama. Ya, dari sisi keilmuan ya, memanfaatkan karya ilmiah umat Islam. Ya, ketika orang Islam berhasil mengembangkan sains dan teknologi dari berbagai bangsa, orang Barat belum memiliki apa-apa. Ya, kita tahu bahwa Spanyol itu adalah tempat metropolis di zaman itu dan orang Barat apabila ke Spanyol ya dia belajar sesuatu. Ini sudah kita sebutkan pada sesi yang lalu ya. Mereka belajar dari Islam. Jadi orientalisme itu sebenarnya bisa jadi studi Islam. Ini contoh aja, secara fair kita harus akui bahwa Bacon itu terinspirasi oleh teori induksi Muslim. Jadi cara berpikir induktif itu sebenarnya ada di dalam Islam. Nah, kayak Francis Bacon kemudian mengadopsi ini. Ya. Padahal Barat sebelum itu cara berpikirnya adalah deduksi. Ya. Ini warisan dari Aristotle. Dari sisi ekonomi, ya, ketika Barat itu modern, nah, dimulai dengan industrialisasi,
mereka perlu jajahan ke negara-negara timur, ya. Karena Barat dan Timur ini sekarang menjadi satu eh, eh, ya satu musuhan, ya, satu entitas yang berbeda dan itu saling saling bermusuhan, ya. Jadi untuk itu Barat mengkaji agama, kondisi demografi, budaya, kultur, politik, ya, negara-negara Timur, utamanya Islam. Ya, kenapa mereka mengkaji Islam? Ya karena sumber daya alam itu ya qadarullah, ya, banyak di negara-negara Islam. Yang keempat adalah orientalis bersama dengan kolonialis dalam menghadapi umat Islam. Ya. Pengetahuan orientalis tentang Islam diperlukan oleh imperialis atau kolonialis. Sama ini persis kasusnya dengan Snook Hurgronje yang dulu memberi seakan apa berpura-pura masuk Islam, tapi kemudian memberi informasi penting mengenai umat Islam kepada kolonialis Belanda pada waktu itu. Nah, dari sisi budaya, ya, orientalisme itu untuk memahami cara berpikir, ya, orang Islam, nah, kemudian menyebarkan budayanya, kemudian di situ sekularisme, liberalisme, berpikir sekuler, dikotomis, dualistis itu dimasukkan di situ. Jadi orientalisme tidak hanya sekedar mempelajari Timur, tapi juga bagaimana merubah cara berpikir Timur. Jadi orientalisme dan kolonialisme sebenarnya satu gerakan, ya, karena mereka dari Barat dua-duanya. Oke, nah sekarang pemikiran yang menjadi gerakan, ya. Pertama, nah ini yang saya sebut bahwa dari orientalis menjadi kolonialis ini, ya. Orientalis adalah gaya pemikiran berdasarkan perbedaan analogis antara Timur dan Barat. Ini gaya pemikiran. Ya. Kemudian Orient berkembang tidak merujuk kepada geografis, ya, tapi juga semangat yang ditakuti Barat. Jadi ya ini kolonialisme menyatu dengan misionarisme karena memang Timur ini adalah satu kekuatan yang mengancam Barat. Karena itu kajian Barat tentang Timur ini sangat intensif, ya, dan menjadi satu paket dengan kolonialisme. Kemudian, nah, orientalisme menjadi sebuah framework pengkajian. Ya. Dia ada teori mengenai bagaimana orang Jepang, bagaimana orang Asia Tenggara, bagaimana orang Indonesia, ya. Gambaran mengenai sosial, politik, kemudian tradisi, kepercayaan, mentalitas, itu dipelajari semuanya oleh mereka. Dan itulah yang menjadi sebuah kesimpulan mereka bahwa know your enemy, ya, itu adalah satu moto bagi para kolonialis untuk memahami Timur, ya. Jadi apa namanya? If you want to defeat your enemy, you have to know. Kalau kamu mau mengalahkan musuh kamu harus tahu musuh kamu tuh seperti apa. Nah, di sini ini sebenarnya inti daripada orientalisme. Kemudian framework tersebut digunakan untuk melakukan interpretasi terhadap Timur berdasarkan asumsi mereka. Jadi sebenarnya orientalisme itu kajian Timur dari perspektif Barat. Nah, mereka merasa tidak bersalah. Bahkan sampai menjadi sebuah keyakinan bahwa Barat lebih apa namanya dominan, lebih unggul daripada Timur dari segala segi, padahal dari segi spiritualitas Barat itu sudah tidak ada apa-apanya sekarang ini. Jadi orientalisme adalah gerakan menyingkap hakikat Timur kepada Barat. Gerakan ini bersamaan dengan kolonialisme. Nah, sebenarnya hubungan antara Barat dan Timur itu sudah ada sejak zaman lama. Jadi ketika Romawi melawan Persia itu sudah perang antara Timur dan Barat, ya. Jadi Alexander the Great itu pun sudah melakukan penjajahan ke Timur, perjalanan ke Timur, ke India, ke Persia, ya. Konon malah sampai ke Tiongkok gitu, ya. Ini penjajahan Barat, ya. Kemudian peperangan Barat
Romawi dengan Persia. Ini abad ketiga sampai 7 Masehi ya. Itu ketika apa namanya? Al-Qur'an menyebutkan gulibatir Rum di adnal arti wa min ba'di sayaglibun. Ya, Romawi kalah tapi kemudian nanti akan menang. Pertentangan Barat dan Islam ya, itu mulai ada karena Islam menyebar ke Persia, Palestina, Mesir, Libya, bahkan kawasan Romawi Timur seperti Turki. Ya, ini juga menjadi apa namanya pemicu dari Orientalisme itu. Gimana mereka bisa melakukan itu? Nah, disitulah kemudian fase-fase di mana Barat mulai konflik dengan Islam dalam perang yang disebut dengan Perang Salib. Itu sangat panjang, ya, melelahkan di abad ke-11 sampai abad ke-13 ya. Ya. Sampai apa namanya? 8 angkatan. Itu bahkan sesudah Baghdad jatuh tahun 1258, nah, itu masih terjadi perang salib. Jadi bisa dibayangkan umat Islam pada waktu itu menghadapi Genghis Khan, ya, kemudian menghadapi perang salib, kemudian ulama-ulama dibunuh, sekolah-sekolah ditutup, luar biasa ini apa namanya kebangkrutan umat Islam pada waktu itu. Masuk ke abad ke-16, ya, langsung saja ke-16 ini misionaris kemudian berbentuk sebuah gerakan anti-Islam yang dimotori oleh Yahudi dan Kristen dan gerakan misionaris. Ini aneh sekali nih, padahal ketika orang Islam itu menguasai Palestina, orang Islam itu menyatukan Yahudi dan Kristen. Ya, Umar ibn Khattab pada waktu itu masuk ke situ dan mereka sangat merindukan kehadiran Islam sebenarnya di apa namanya dunia Palestina itu. Tapi yang aneh, ketika Kristen menghadapi Islam, Yahudi juga ikut menghadapi Islam. Ya, kemudian karena Yahudi juga ada di Eropa. Kemudian apa yang mereka lakukan adalah menggambarkan Islam ke masyarakat Eropa secara salah. Ini berabad-abad yang kita tidak mengerti kenapa Islam itu selalu diburuk-burukkan oleh Barat, baik melalui buku ataupun melalui media. Karena memang satu ketakutan tersendiri apabila ya, Islam itu menguasai Eropa dan itu sudah terjadi ketika Turki Utsmani, ya. Turki Utsmani itu hampir menguasai Eropa. Dia menguasai Serbia, Bosnia, Rumania, ya. Bahkan sampai sekarang ini kalau ada yang memungkiri, ya, di Bosnia itu ada istana sultan di sana. Ya, bagaimana coba kita lihat caci maki mereka. Islam menakutkan. Yang menakutkan jika bangsa Tartar memeluk Islam, ini akan semakin menyulitkan dunia Masehi. Maksudnya adalah Turki Utsmani ini. Ya. Kemudian para tokoh Kristen, ya, membuat konferensi untuk tujuan pemurtadan Muslim. Caranya adalah menyebarkan image kepada orang Timur dan Eropa bahwa Islam itu adalah Kristen yang sesat, ya, misguided version of Christianity. Ini aneh. Jadi orang Yahudi itu juga mengatakan hal sama tentang Kristen. Kristen adalah Yahudi yang sesat. Islam kemudian oleh orang Kristen dibilang Kristen yang sesat. Ya. Kemudian Muhammad adalah penyebar wahyu palsu, penipu, tidak jujur, pelaku sodomi. Ya. Semua diambil dari doktrin keagamaan yang dibawanya. Ini dalam buku Islam and the West, Norman Daniel. Muhammad sukses. Mengapa Muhammad sukses? Para penulis Barat selalu menjawab karena ia seorang tukang sihir yang menghancurkan gereja. Suksesnya karena ajaran free sex. Ini betul-betul fitnah yang luar biasa ya. Nah, keempat ya, ini fase kedua bersamaan dengan modernisasi Barat. Barat berkepentingan menimba ilmu bagaimana Islam bisa menjadi peradaban yang handal selama 7 abad. Nah, pada periode ini raja-raja Ratu Eropa sepakat untuk mendukung pengumpulan segala macam informasi tentang ketimuran. Ya.
Eh, ini contoh aja ya. Pertama kali terbit ya, tata bahasa Arab itu tahun 1624. Kemudian itu Erpenius, muridnya Jacob Julius ya, kemudian mengikuti jejaknya, ya, menerbitkan grammar, nahwu sorof. Ya. Badwell mengikuti mengedit 7 jilid buku kamus bahasa Arab dan menulis tentang sejarah hidup Nabi Muhammad. Tapi di samping itu masih ada caci maki nih. Ya. Alexander Ross menuliskan buku berjudul The Prophet of Turk and Author of the Quran. Ya, Turk ini adalah orang Turki. Jadi kebencian mereka terhadap Islam itu diwakili terhadap orang Turki. Jadi mereka itu dianggap nabinya orang Turki dan pengarang Al-Quran. Ya. Kemudian di dalamnya itu ya Allah, ini kata-kata yang kalau diterjemahkan sangat sangat menjijikkan ya. Ya. Arabian Swain, Grand Hypocrite, Great Debt, ya. Kemudian Al-Quran sebagai corrupted puddle of Muhammad invention. Ya. Dalam buku The Religion of the World, Alexander Ross ya, mempertanyakan apakah Muhammad itu antikristus terbesar yang pernah dibicarakan oleh Saint Paul dan Saint John. Ada lagi ya. Oke. Nah, ada lagi 1679 ya. Buku yang berjudul The Life of Muhammad membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu pandai berpura-pura, pandai mengelabui orang, penipu, cerdik, ya. Sale tahun 1736 menerjemahkan Al-Quran. Tapi penterjemah Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad adalah pembohong dan Islam adalah agama palsu. Ya. Padahal waktu saya di Birmingham itu ketemu orang Inggris, seorang yang terpelajar begitu, dia bilang, I appreciate Al-Quran much, dia bilang, but I don't trust Muhammad. Ini agak aneh dia. Nah, ini lumayan, tapi yang ini sudah menerjemahkan Al-Quran juga tidak bisa memahami apa isi Al-Quran, justru menganggap Muhammad adalah pembohong, ya, Islam adalah agama palsu. Edward Gibbon menulis bahwa Muhammad adalah pembohong dan pada hari terakhirnya cenderung pada seksualitas dan individualistis. Luar biasa. Yang itu yang selalu diserangi kan. Jadi fase kelima kajian itu berupa kajian dan kolonialisme. Ya. Jadi era ini abad 19 memang adalah abad di mana kolonialisme merajalela di seluruh dunia. Ya. Fase ini bersamaan dengan era kolonialisme Barat dalam bidang politik, militer, kultural dan ekonomi. Ya. Pada fase ini, banyak orientalis yang menyumbangkan karya dalam studi Islam. Tidak sedikit pula karya bahasa Arab, Persia, diedit, diterjemah, lalu diterbitkan. Mungkin karena orang Barat telah masuk dan menguasai negeri Islam, mereka mudah mendapatkan bahan-bahan tentang Islam itu. Jadi, di Birmingham itu ada namanya Minggana Collection. Minggana Collection ini adalah manuskrip-manuskrip Islam yang lama yang diperoleh dari negara-negara Islam, entah dia mencuri atau membeli, itu tidak jelas, dan itu dibiayai oleh bos Cadbury, coklat Cadbury itu. Ya, itu udah lama itu perusahaan itu. Jadi di London juga termasuk satu perpustakaan yang mempunyai koleksi manuskrip Islam yang sangat lengkap. Ya. Kemudian ditandai dengan lahirnya pusat studi Islam. Maka di negara Barat ada Middle Eastern Studies, ya, ada Islamic Studies, kemudian kajian-kajian mengenai Timur, ya. Bahkan di University of London itu nanti kita sebutkan juga ada SOAS ya. Ini di sini di Paris didirikan tahun 1822 Society of Asiatic of Paris, ya. Maksudnya komunitas yang mengkaji Asia. Tahun 1823, Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland didirikan di Inggris. 1842, American Oriental Society di Amerika. Nah ini, 1916, University of London mendirikan School of Oriental Studies. Karena menjadi School of Oriental and African Studies. SOAS. Nah itu banyak juga
orang Indonesia yang belajar di sini, Islamic Studies. Bahkan di situ ada dosen dari Mesir yang menjadi dosen dalam bidang studi Al-Quran, ya. Luar biasa ini. Jadi fase keenam adalah kajian politik, kajian dan politik. Jadi kajian tentang Islam dikaitkan dengan strategi politik. Islam dan umat Islam menjadi objek kajian yang populer. Kajian bukan dilakukan untuk kepentingan akademis, tapi juga kepentingan perancang kebijakan politik dan bisnis. Ya. Jadi kajian yang vulgar itu mulai lembut. Itu satu sisi, tapi juga ada orientalis yang sangat vulgar sekali dan sangat benci dengan Islam masih ada. Ya. Jadi satu pernyataan ini termasuk juga Montgomery Ward, ya. Menerima pendapat bahwa wahyu adalah gambaran pengalaman pribadi Nabi Muhammad, ya. Tapi Islam, ya, dia percaya bahwa wahyu adalah gambaran pengalaman Nabi Muhammad. Tapi Islam perlu menafsirkan ulang konsep yang tidak bisa dipertahankan lagi itu. Jadi caranya sangat halus sekali, ya. Montgomery Ward itu juga mengatakan bahwa apabila umat Islam ingin dapat mengikuti kemajuan modern, mereka perlu mengubah kepercayaan tradisionalnya. Dan itu adalah kepercayaan bahwa Nabi Isa tidak disalib. Nah, ternyata bagi kita penyaliban Nabi Isa dalam keyakinan Kristen itu adalah salah, kan? Syubbihalahu, kemudian rufi'a, Nabi Isa itu diangkat ke langit. Tapi bagi mereka disalib. Ternyata penyaliban itu adalah harga mati. Karena agama ini basis teologisnya adalah penyaliban, dan penyaliban itu adalah penebusan dosa. Nah, oleh sebab itu mereka ingin kompromi di sini supaya orang Islam akuilah bahwa Nabi Isa itu disalib gitu loh. Itu selesai nanti hubungan kita dengan Kristen. Nah, maksudnya begitu. Tapi ini halus sekali, ya. Jadi menafsirkan ulang konsep yang tidak bisa dipertahankan lagi itu diantaranya. Ya. Nah, tetapi tahun abad ke-20, awal 20 masih ada lagi cacian itu. Ya. Muhammad adalah seorang yang sering terjangkit ayan, histeris, menjadikan dirinya seolah merasa sedang menerima wahyu. Seakan sedang menerima wahyu, itulah yang mereka tidak percaya bahwa itu sebuah kejadian yang benar-benar gitu, ya. Muhammad adalah pendusta, mengaku sebagai Rasul, mengaitkan dirinya dengan setan yang sukses dunia. Nah, ini luar biasa. Ya. Nah, ini yang saya rasa semua orang juga tahu, ya. Pada abad ini kita masih menyaksikan caci maki itu, ya. Dan yang terakhir adalah penggambar Nabi Muhammad yang meninggal kecelakaan kemarin itu, ya. Itu di abad kita sekarang ini masih ada caci maki terhadap Nabi Muhammad. Nah, ini tahun 2005 kalau nggak salah, ya. 12 kartun Nabi menjadi menghiasi koran Julian Posten di Denmark. Itu luar biasa. Ini gambaran mereka, ya. Ya. Luar biasa. Ini bahasa mereka. Ya. Nah, stop, we have run out of virgin. Ya, kita kehabisan gadis. Ini luar biasa. Jadi masalah seks ini di highlight oleh mereka. Ya. Gambarannya luar biasa. Nah, di situ ada pedang di tangan, ada perempuan dua di belakangnya. Ini sangat buruk sekali gambaran mereka. Ya. Nah, ketika terjadi geger kartun ini, aneh sikap-sikap mereka itu, anti-Islamnya muncul, ya. Jadi kok tiba-tiba ada yang menulis begini, if you don't like my country, please leave. If you don't like the way our woman dress, please leave. Ya, ya kita tidak menentang mereka berpakaian apapun, tapi mereka yang menentang pakaian jilbab itu. If you don't like our separation politic of religion, please leave. If you don't support violent response to criticism of Islam, please leave. If you support terrorism in any way,
shape or form, please leave. Ya. If you cannot accept satirical cartoon, di situ in our newspaper, please leave. Jadi kalau Anda tidak mau menerima kartun itu, tinggalkan negara Barat. Ya, if you don't support democracy or freedom of speech, please leave my country. Jadi mereka bisa maunya semau mereka menggambarkan Nabi Muhammad dengan gambaran yang sangat negatif dan mereka merasa tidak bersalah. Ya, itu saya baca dari muhammadblogspot.com. Ya. Nah, Ratu Denmark lagi. Ya. Kita harus menunjukkan perlawanan kita kepada Islam. Ya, dan pada saatnya kita juga harus siap menanggung risiko mendapatkan sebutan yang tidak mengenakan karena kita tidak menunjukkan sikap toleran. Dia mengerti bahwa dia tidak toleran. Ya, ya di Norway itu ada satu pernyataan di sini didokumentasikan ya. We will not apologize because in country like Norway which guarantee freedom of expression we cannot apologize of what we expect print. Jadi kita tidak bisa minta maaf ya. Karena di dalam media itu ada kebebasan. Ya, di Jerman why should the German government apologize? Kenapa mesti minta maaf? Karena apa namanya? Kartun itu ya. Tapi ada yang lain, political cartoon are by nature excessive, and I prefer an excess of caricature to excess of censorship. Ini agak lumayan. Ya. Jadi itu banyak sekali. Ya. Di situ nampak sekali bahwa Barat itu kebenciannya terhadap Islam belum habis. Ya. Jadi omong kosong sekarang ini bicara mengenai dunia yang damai, dunia yang apa namanya? Saling terbuka, itu sebenarnya tidak terjadi ya. Ini satu pernyataan yang sangat ekstrim ya. Jadi seakan-akan apa namanya, kalau kita masuk ke dunia Barat itu kita harus masuk ke dalam sebuah situasi di mana kebebasan tidak ada batasnya. Ya, asking me, ini pernyataan apa namanya? Editornya Julian Poston, asking me whether I regret publishing the cartoon is like asking a rape victim if she regret wearing a short skirt Friday night at the discotheque. Jadi, apakah saya menanyakan apakah saya menyesal menerbitkan kartun ini seperti menanyakan kepada saya apakah seorang wanita yang menjadi korban perkosaan itu dia menyesal menggunakan apa namanya rok pendek ya, pada waktu malam Sabtu, Jumat malam di diskotik. Jadi orang itu kalau ke diskotik menggunakan rok mini yang begitu seksi yang setengah telanjang, itu dia artinya dia seperti siap untuk diperkosa gitu ya. Jadi jangan menyalahkan orang kalau Anda diperkosa gitu. Ini logika yang sangat vulgar ya. Artinya kalau Anda di Barat dimaki-maki, Nabi Anda dimaki-maki, ya, Anda jangan menyesal Anda hidup di Barat. Gitu. Nah sekarang kita balik sekarang, ya, kalau di negara-negara Islam itu anti Barat dibunyikan, ya, karena Anda tidak sesuai dengan Islam, mereka juga sangat peduli loh, mereka sangat tersinggung. Ya, Amerika itu marah dengan Irak gara-gara Saddam Hussein selalu maki-maki Amerika. Nah, ini yang aneh. Jadi sikap ini ambigu ini, sikap double standard nih. Mereka memperlakukan kita seenaknya, begitu kita memperlakukan mereka tidak rela gitu ya. Oke, sekarang misalnya seluruh turis yang masuk ke negara-negara Islam tidak boleh berpakaian yang tidak menutup aurat. Mau nggak mereka begitu? Kan tidak mau. Ya. Kemudian ada yang mengomentari gitu ya. I completely agree with this post. Freedom of expression is more important than any religion. Luar biasa. Kebebasan lebih penting dari agama. Ya karena agama di Barat itu sudah tidak penting lagi gitu ya. Yang penting adalah kemanusiaan, kebebasan. Baik, ya. Oke, ini hal lain ini bahwa mereka ini menghadapi Islam. Dan Islam perlu direformasi. Ya. Islam harus dirubah gitu ya.
Jadi sama juga di blog Muhammad tadi itu. Uh, Oke, saya rasa kita percepat aja. Nah, nah di sini apa yang orientalis lakukan? Ya, ini tadi ada Society Asiatic Paris itu. Jadi menerbitkan buku tata bahasa Kamus Ajian Timur. Ini manfaat bagi kita. Ya. Mencari manuskrip, menukil, memfoto, mengkopi, mencetak, menyebarkan ke Eropa. Nah, sekarang yang ingin mengkaji manuskrip, kita pergi ke negara barat. Ya. Mereka justru yang menyimpan dengan baik itu di sana. Dalam dunia yang semakin terbuka begini ini, mereka sendiri tidak mampu mengkaji seluruh teks yang mereka kumpulkan. Ya, akhirnya orang-orang Islam dari Mesir, dari negara-negara Arab, ya, mengkaji itu di museum-museum mereka dan manfaat untuk umat. Ya. Itu Imam Ghazali itu bukunya sebenarnya ada 150 judul, tapi tidak semuanya bisa ditahrij atau diterbitkan karena masih ada di dalam museum. Ya. Kemudian memberi bantuan kepada penulis buku geografi, sejarah seni dan pengetahuan lain. Ini luar biasa nih. Jadi gerakan mengkaji Timur ini mempunyai biaya yang tinggi. Ya. Mengumpulkan fakta sejarah Timur ya yang berguna bagi penyelidikan dan politik. Nah di sini mulai dikaitkan dengan politik. Di sini apa namanya Royal Asiatic Society ya mengumpulkan hasil riset tentang ketimuran, masukan kepada penulis untuk memudahkan penulisan mereka. American Oriental Society mengkaji bangsa-bangsa Afrika dan Asia untuk kepentingan politik. Middle East Institute ya di Washington mengumpulkan data tentang Timur bukan untuk kajian tapi untuk mengatur strategi. Islam, ya, tapi ada juga yang memang okay, mereka yang memang betul-betul tidak suka dengan Islam dan ada yang betul-betul menulis secara apa namanya positif. Edward Montet menulis Indeks Al-Quran, ya, diterjemahkan dalam bahasa Arab tafsir ayat Al-Quranil Hakim. Glossary, Dictionary and Glossary of the Quran, ya, ensiklopedia yang luar biasa banyaknya. Jadi ada leksikon, ya, ada namanya Hanswurst, itu menurut saya adalah kamus Arab Inggris terbaik. Ya. Itu diterjemahkan dari bahasa Jerman. Ya, ada leksikon. Kemudian ada lagi leksikon Arabic English leksikon. Ya, kemudian ada sekarang di Leipzig itu ada Test of English as Arabic as Foreign Language. Ya. Itu kajiannya memang ingin jualan ya. Mereka kayak TOEFL gitu tapi ini bahasa Arab. Di Leipzig ditemukan oleh Schultz ya, sekarang ini jualan ke beberapa perguruan tinggi Islam. Ya, dia non muslim nih Schultz ini. Nah, itu oke lah, itu positifnya ya. Ya. Kemudian ada lagi ensiklopedia, Quran, hadis, tasawuf. Ya. Di Barat itu ada apa namanya Tasawuf Society. Jadi kajian khusus Ibnu Arabi, ada kajian khusus mengenai Suhrawardi, kajian khusus mengenai siapa namanya Ibnu Sina dan seterusnya. Kajian-kajian orientalis dalam berbagai studi Islam ya dapat dimanfaatkan dan kita perlu secara kritis ya. Begini, karya-karya mereka itu penuh dengan fakta-fakta yang mungkin belum diungkap oleh para penulis Muslim ya, dan itu kita bisa manfaatkan. Tapi begitu mereka menginterpretasikan, nah, itu kita mesti hati-hati. Ini cara mengkaji karya orientalis ya. Seperti halnya ini,
eh, Montgomery Ward itu menulis dua buku, Muhammad at Mecca, Muhammad at Madinah. Ya. Kemudian di situ ya data-data ketika Nabi di Mekah dan di Madinah luar biasa, namanya kajiannya. Tapi yang menarik adalah ketika dia menyimpulkan, ya, dia menyimpulkan begini: ketika Nabi Muhammad berada di Makkah, ya, itu masih sangat religius. Begitu Nabi Muhammad itu sudah berada di Madinah, dia menjadi sekuler. Ini ini cara orientalis menafsirkan yang berbahaya bagi kita seperti begitu. Makanya sekarang ini orang-orang liberal, orang-orang sekuler, itu kalau berbicara sejarah Islam, ya, dia seperti orientalis. Ya. Dia akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang eh, perlu diadili secara orang yang pelanggar HAM terberat dan perlu diadili secara internasional. Ini karena dia membunuh Yahudi. Nah, karena membunuh ini adalah bukan membunuh sebenarnya, dia berperang melawan Yahudi dan itu peperangan adalah sah-sah aja pada waktu itu karena orang Yahudi juga ingin membunuh. Ya. Kalau dikaitkan dengan pembunuhan ya perang-perang di dalam Islam itu adalah pelanggaran HAM. Pertanyaannya adalah mengapa ya perang dalam waktu itu yang memang legal, artinya sama-sama bukan satu diserang dan satu menyerang, sama-sama sepakat untuk berperang, itu dipersoalkan. Sementara sekarang ini ketika Barat itu membombardir Afghanistan, ya, tidak ada pertanyaan itu dari sisi HAM. Membombardir Irak, tidak ada pertanyaan itu. Ini cara berpikir yang menurut saya sudah sangat bias sekali mengenai Islam. Ya. Ya, kesimpulannya orientalis, ini saya sip dulu kesimpulannya. Saya ingin tambahkan nih karena waktu masih ada 10 menit ya. Frameworknya sekarang ya. Framework orientalis ya. Karena dia sebuah gerakan pengkajian tentang Timur, orientalisme mencerminkan ide, pikiran, pandangan, cara berpikir. Ini cara berpikir ini yang saya rasa perlu digarisbawahi bahwa cara pandang orientalis itu betul-betul Western minded. Ya. Kajian tentang satu pemikiran dan kebudayaan tidak saja selalu dipengaruhi oleh kondisi sosial pengkaji, tapi dalam kasus orientalisme dipengaruhi oleh kepentingan politik, terutama Inggris, Prancis, dan Amerika. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan tentu ada tujuannya. Ya. Itu cara berpikir seperti begini akhirnya juga mereka gunakan untuk mengkaji sejarah Al-Quran. Ya. Aneh, jadi kepentingan itu interest, political interest itu dia gunakan untuk membaca kodifikasi mushaf Al-Quran oleh Utsman ibnu Affan. Jadi kata orientalis apa? Kata orientalis Utsman ibnu Affan itu mempunyai kepentingan politik ketika mengumpulkan mushaf. Karena dia membakar mushaf yang tidak dia setujui dan membiarkan yang dia setujui. Ini bahasa mereka. Padahal ya, para hufad itu mengetahui betul bahwa sebuah ayat itu tidak sesuai dengan bentuk ayat-ayat yang lain. Dan mereka tahu ini Israiliyat, ini bukan ayat, ini bikin-bikinan. Ini mereka tahu. Ya, dan itulah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, itu maksudnya adalah Quran dijaga dengan Allah mengutus para hufat ini dan hafalan mereka ini bisa untuk menyaring ciri-ciri Al-Quran, ayat-ayat yang betul-betul sesuai. Dan apa yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan ini bukan sendiri, dilakukan oleh para pakar dalam bidang bahasa, hafid-hafid Al-Quran, ya, juga memahami bahasa Arab dengan baik. Ya. Ini salah satu caranya. Nah, kemudian ya ada
Ya, karena hubungan timur dan barat adalah melulu bersifat politis, maka kajian mengenai ide kultur sejarah timur selalu disertai dengan nuansa hubungan kekuasaan. Yang satu menghegemoni yang lain. Jadi ini kayak hubungan antara yang dominan dengan yang tidak dominan. Ya, ya. Jadi orientalisme sebagai tanda kekuasaan Eropa Atlantik terhadap Timur, ketimbang sekedar diskursus mengenai Timur. Jadi karena orientalisme menjadi bagian dari kolonialisme, dia menjadi alat kekuasaan akhirnya. Nah, bagaimana metodologi mereka itu? Ya. Ini metodologi mereka sama dengan kajian sains. Ya. Mereka menentukan tujuan atau asumsi dulu. Ya. Kemudian membuktikan proposisi mereka, mengumpulkan berbagai macam data, seperti teks keagamaan, cerita, syair, dan lain sebagainya, ya, yang otentik ataupun yang tidak. Kemudian menafsirkan sesuai dengan tujuan mereka. Nah, proposisi itu digunakan untuk membuat teori baru, tanpa memberikan apakah teori mereka sejalan dengan Islam atau tidak. Ini salah satu contoh begini. Di dalam sejarah Al-Quran, ya, mereka itu mengandalkan bukti-bukti tertulis, ya, karena mereka memang cara berpikirnya adalah empirisistis. Jadi kalau tidak ada yang tertulis, ya, itu omong kosong. Makanya Al-Quran, mereka mempertanyakan bagaimana Al-Quran itu ditulis di pelepah-pelepah daun kurma atau di kulit-kulit kambing, ya, kemudian disimpan. Ya, mereka mengatakan berapa besar gudangnya untuk menyimpan mushaf-mushaf itu. Ya. Ini menjadi pertanyaan, ya. Tidak mungkin itu terjadi. Ya. Sebenarnya itu pertanyaan yang menurut saya agak silly statement gitu ya. Al-Quran tidak disimpan dalam pengertian fisik saja, tapi Al-Quran itu disimpan di dalam pikiran dan mereka menghafal. Nah ini, jadi dulu Al-Quran pun tidak ada titiknya kan, ba tidak ada titik, tak tidak ada titik gitu ya. Tapi mereka bisa membaca. Nah pertanyaannya di sini, bagaimana para ulama pada waktu itu bisa mengatakan bahwa ini bacaannya seperti ini, ya. Seperti misalnya alif, lam, mim, ya. Itu kan hanya huruf alif, lam, dan mim. Kenapa mesti dibaca panjang? Dari mana ini? Ya, kemudian toha, ya, kemudian ini ana basyarun mislukum yuha. Kata-kata ana itu adalah alif, nun, alif. Ya. Berarti bacanya itu ana, panjang, ana, gitu kan. Tapi ketika di situ di Al-Quran disebutnya ini ana basyarun. Nah, dari mana dia tahu bahwa itu harus dibaca pendek? Nah, di sini ada satu jawaban yang paling menarik. Para ulama mengatakan ar-rasmu tabi'un liriwayah. Ya, rosem itu tulisan itu mengikuti riwayat. Riwayat adalah yang ada di dalam pikiran para hufat itu. Nah, di sini mereka tidak bisa lagi mengatakan bahwa Al-Quran tidak bisa dipertanggungjawabkan otentisitasnya karena tidak ada bukti tertulis. Nah, ini yang nggak bisa. Tidak semua itu tertulis. Bayangkan, hadis-hadis itu ada di dalam pikiran orang-orang itu, nah, dan kemudian pikiran itu ditulis dalam bentuk tulisan sesudah Nabi wafat. Ya. Nah, ini Allah menjaga itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah juga wahyu. Ya, dalam bentuk hadis. Nih orientalisnya. Jadi ada worldview barat, ya, yang memang sudah menjadi bagian dari mereka. Worldview-nya adalah worldview barat sekuler dan worldview barat yang ya tidak mempercayai kepada Islam, ya. Kemudian dari situ muncullah framework berpikir, ya. Framework berpikir menghasilkan sebuah asumsi atau presposisi, ya. Ada asumsi itulah mereka
mencari data. Nah, akhirnya ditemukanlah, kemudian menjadi teori. Nah, di situ kayak Montgomery Ward tadi itu, bahwa Nabi Muhammad itu dari fakta-fakta yang ada di Mekah masih religius. Ya, kemudian karena teorinya adalah sekuler kan. Begitu dia sampai Madinah, dia sudah haus kekuasaan. Ya. Setelah Khadijah meninggal, dia kemudian menikah lagi. Itu fakta itu memang ada, tapi cara dia menafsirkan itu juga setelah Khadijah meninggal dunia, ya, Muhammad menjadi gemar terhadap wanita. Nah, ini ya, saya masih salut dengan John Esposito yang mengatakan dalam bukunya itu bahwa untuk menjawab pernyataan ini, ya, John mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikah itu karena memang Al-Quran membolehkan dia untuk menikah lebih banyak daripada yang dibatasi untuk umatnya. Al-Quran membolehkan, itu selesai kan? Ya. Tapi kalau mereka tidak percaya kepada Al-Quran, ya Al-Quran bikinan Muhammad sendiri, ya sudah selesai kan masalahnya. Jadi memang tidak bisa diterima asumsi-asumsi dasar mereka itu, karena fakta-fakta yang dia kumpulkan itu sudah disengaja untuk menyimpulkan teori yang dia maksudkan. Tibawi ini seorang Palestina yang menulis orientalis. Ya. Ciri utama orientalis adalah menolak mengakui bahwa bagi komunitas Muslim, Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir yang membawa risalah bagi semua manusia dan membenarkan agama sebelumnya. Ini Tibawi, ini Muslim namanya. Ya, jadi orientalis itu menolak mengakui Nabi Muhammad. Ini karena Kristen ya. Orientalis menyerang karena motif misionaris dan akademik, tapi lebih banyak masih tetap diwarnai oleh distorsi dan interpretasi yang salah. Asumsi umum para orientalis berpikir agar Islam disesuaikan dengan pemikiran Eropa modern dan tidak terpikir bagaimana mereka menyesuaikan dengan realitas Islam yang sesungguhnya. Jadi mereka ingin supaya Islam itu terbaratkan, tapi tidak berpikir bagaimana sesungguhnya ajaran Islam sesuai dengan Barat atau tidak peduli dia. Ya. Materi tentang Islam yang ditulis dan diajarkan orientalis masih jauh dari memenuhi kebutuhan diplomat, misionaris, dan bisnismen. Jadi mengkaji Timur itu sebenarnya untuk tujuan politik, tapi begitu kajian-kajian itu digunakan para diplomat, dia tidak cukup, tidak sesuai, ya, tidak bisa untuk politik itu. Isi dan nadanya masih banyak yang anti-Islam dan anti-Arab dalam isu-isu kontemporer. Jadi nggak bisa dipakai untuk memahami Islam secara secara objektif. Ya. Mereka belajar dari orientalis dan kemudian berhubungan dengan orang Islam dan Arab seringkali mendapati realitas yang berbeda. Ini lucu kan? Jadi kajian orientalis itu digunakan para diplomat, diberikan oleh mereka kepada diplomat untuk bekal mereka memahami Muslim. Tapi begitu mereka melihat realitas di dunia Islam, apa yang terjadi sangat jauh dari apa yang ditulis oleh para orientalis itu. Nah, ini Edward Said. Ini sangat telak sekali simpulannya. Orientalisme itu lebih merupakan gambaran tentang pengalaman manusia Barat ketimbang tentang manusia Timur. Orientalisme itu menghasilkan gambaran yang salah tentang kebudayaan Arab dan Islam. Meskipun kajian orientalis tanpa objektif dan tanpa interest, namun ia berfungsi untuk tujuan politik. Ya, makanya kemudian Edward meneruskan lagi kesimpulannya. Apa saja yang dikatakan oleh orang Eropa tentang Timur tetap saja rasial, imperialis, dan etnosentris. Sebab Barat memandang Timur dengan rasa superioritas yang tinggi, ya. Kemudian sikap rasial merasuk ke dalam kajian sejarah, linguistik, teori ras, filsafat, antropologi, bahkan biologi hingga ke abad 19. Ringkasnya kajian Timur berdasarkan ilmu Barat telah diframe oleh pengalaman imperialisme dan persengketaan kultural, cultural hostility. Brian Turner ini juga penulis mengenai orientalisme. Kajian orientalis memisahkan antara Timur dan Barat dan menganggap Timur lebih rendah.
Nah, didasarkan pada kultur modern, meskipun mereka beranggapan ilmu sosial itu netral. Sosiologi Weber dari pendekatan Barat dan dipengaruhi oleh Snow-Horgronya. Ya, masih bersifat rasial. Ya, jika kritik terhadap orientalis adalah benar, maka semua observasi Barat tentang Islam adalah distorsi hakikat Islam yang sebenarnya. Maka dari itu, apa yang dikatakan Barat tentang Barat adalah benar, dan apa yang dikatakan Muslim tentang Islam adalah benar, dan harus jadi pusat kajian. Jadi memang ada kesalahpahaman orang Barat atau sengaja disalahpahamkan mengenai Islam. Ini strateginya misionaris. Ya. Ada usaha saya untuk menghasilkan buku kontroversial tentang Muhammad. Ya, memang sengaja. Di sekolah misioner Kristen, pengajaran harus fokuskan pada kesalahan-kesalahan Islam. Orang Kristen harus diajari bagaimana menjawab serangan Islam terhadap Kristen secara meyakinkan. Ini tadi tujuan orientalisme tadi seperti ya itu ya, dan itu digunakan misionaris untuk ya. Usaha misionarisme harus diarahkan pada pusat pengikut Muhammad di tempat-tempat di mana pengaruh Muhammad sangat besar. Ini orientalis ini ya. Nah ini orientalis jika perlu tinggal di satu tempat selama berbulan-bulan. Ini memang gigih sekali orientalis ya. Usaha untuk merintis pendirian college bagi cendekiawan Kristen terlatih dalam bidang keislaman. Jadi kalau orang Kristen melatih misionaris mereka dengan luar biasa, mestinya kita juga mempunyai pusat-pusat studi ya, untuk memahami Barat ya, sehingga ketika pemikiran Barat masuk ke dunia Islam itu kita bisa mendeteksi itu. Ini yang mungkin evaluasi kita mengenai dakwah kita ya. Kemudian menerbitkan buku hasil karya teolog yang terlatih dan pakar dalam bidang keislaman. Buku berisi jawaban terbaik dan paling benar terhadap serangan Islam terhadap Kristen. Ya, kemudian buku diterjemahkan di dalam berbagai bahasa. Ini strateginya Geithner dalam buku The Reproach of Islam. Itu tadi kesimpulan saya di atas tadi. Saya rasa di setback aja. Nah ini. Kesimpulannya bahwa orientalisme dikenal saat ini sebagai satu tradisi kajian ilmiah tentang Islam. Ya. Sejatinya adalah berdasarkan pada kacamata dan pengalaman manusia Barat, dipicu oleh motif dan semangat misionaris, tapi motivasi ini ditutupi jubah intelektualisme dan dedikasi akademik. Jadi nampak sangat akademik dan tidak mudah kita untuk mengcounter pemikiran mereka itu. Ya. Kajian orientalis syarat nilai dan kepentingan umat Islam masih dapat memanfaatkan karya mereka secara kritis, bermanfaat sedikit banyak gitu ya. Itu saya rasa yang bisa saya sampaikan, Dr. Sahran. Mudah-mudahan bermanfaat. Berarti sudah tidak ada lagi pertanyaan yang dihantar ke saya. Mudah-mudahan ini jadi informasi yang positif bagi para audien ya. Mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman mengenai Islam dari para orientalis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ya. Biasanya kita menjemput Pak Habib untuk yang terakhirnya. Oke. Pak Habib masih ada di sana? Terima kasih. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Pak Habib. Ya. Sangat indah, sangat tajam ya dan mendalam apa yang telah disampaikan oleh Profesor Hamid Fahmi. Dan ketika kita mengkritisi ya, atau tadi istilah yang lain membongkar tentang orientalisme, maka keindahan Islam semakin memancar ya. Saya terus terang tadi ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Profesor Hamid Fahmi, saya semakin menyadari Islam itu indah, kamaliatul Islam,
juga kebenaran Islam, truth. Jadi truth itu tidak bisa ditutupi atau dipalsukan dengan berbagai, termasuk metodologi yang modern dan sebagainya. Apalagi di belakangnya ada kekuasaan, di belakangnya ada kolonialisme. Ya, itu jelas sekali ya, itu Edward Said ya, itu sangat tajam. Jadi Profesor Hamid telah mengembangkan sense of criticism, ini saya kira yang paling penting. Dan jihad untuk membangun Islamic worldview. Betul ya. Ini jihad. Tapi sekaligus tadi membangun keindahan kebenaran Islam. Dan betapa mulianya Islam. Ya, mengapa Islam pada suatu zaman karena begitu menarik perhatian, begitu dicintai, ya, begitu mengembangkan ilmu pengetahuan, mengapa justru tidak disenangi misalnya? Ketika saya berdiri di Sungai Donau, di pinggir Danube ya, di Vienna ya, kita melihat ada yang orang menyebutnya Turkish fence ya. Jadi benteng Turki. Artinya apa? Turki sudah sampai ke sana. Turki itu sudah sampai ke Vienna, tinggal nyebrang ke Jerman, kemudian dari selatan ya, dari Spanyol kalau kita naik kereta ya, dari Madrid ya misalnya, atau dari mana aja ya, tujuan ke Paris, di Lyon itu Islam sudah sampai di sana. Jadi kan sebenarnya antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Sudah sampai Ponorogo. Jadi yang satu itu sudah sampai di Vienna, satu sudah sampai di Lyon. Kan tinggal Solo, Jogja, Purwokerto gitu ya. Jadi Eropa itu sudah menjadi bagian dari dunia Islam yang kalau para pemikir mengatakan ya sebenarnya Spanyol itu tidak pernah mengalami zaman kegelapan, yang gelap itu kan Eropa yang lain, tapi Eropa Islam mengalami keemasan. Ini kan kemudian dikebiak uyah itu tiba-tiba zaman kegelapan. Bagaimana zaman kegelapan tiba-tiba muncul revolusi industri, revolusi historis, dan itu sengaja. Itu tadi kata Ustadz Fahmi tadi. Jadi itu sengaja, itu pemalsuan, ya, pencurian, mengutip tanpa citasi, tanpa bahkan mencuri. Ini terima kasih sekali ya, Prof. Hamid. Dan kita aja masih perjalanan masih panjang, Islamic worldview mesti bangun bersama-sama. Kita mengkritisi westernisasi, mengkritisi orientalisme dan sebagainya. Ini kan banyak para kandidat doktor, Profesor Hamid. Ini kan yang peserta ini. Dan tidak kandidat doktor, bahkan beberapa profesor juga ikut. Alhamdulillah. Juga ikut, ini ada kawan-kawan dari ITB, dari UNER ya, mereka ikut, dari Erlangga, dari Unibra itu ada yang ikut. Karena memang ini penting untuk semuanya ya, untuk berpikir kembali ya, membangun kembali. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di dalam sesi-sesi yang lebih lanjut. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.